Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan dan kemanusiaan. Dalam serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 3 Dangdang Gula 44 disebutkan, Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat melaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wab atau jibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. Manusia mendua adalah manusia yang tidak sampai kepada derajat kemanunggalan. Sementara manusia yang manunggal adalah pemilik jiwa yang irodat dan kodratnya telah pula menyatu dengan ilahi. Sehingga akibat terpecahnya jiwa dengan roh ilahi, maka kehidupannya dikuasai oleh keinginan yang lain, yang dalam Al-Quran disebut sebagai hawa nafsu. Maka agar tidak terjadi split personality dan tidak mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan, harus ada keterpaduan antara zat wajibul maulana dengan budi manusia. Dan sang zat wajibul maulana ini berada di dalam kedirian manusia, bukan di luarnya. Sementara dalam serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 3 Dangdang Gula 30 menyebutkan, Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini, baka bersifat abadi, tanpa antara, tiada erat dengan sakit ataupun rasa tidak enak. Ia berada baik di sana maupun di sini, bukan itu, bukan ini. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga adalah sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang berwujud, yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, karena isi bumi itu angkasa yang hampa. Dari serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 3 Dangdang Gula 33 hingga 36. Tuhan adalah yang maha meliputi. Keberadaannya tidak dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, kegaiban atau kematerian. Hakikat keberadaan segala sesuatu adalah keberadaannya. Oleh karenanya, keberadaan segala sesuatu di hadapannya sama dengan ketidakberadaan segala sesuatu, termasuk kedirian manusia. Maka sikap yang selalu menuruti raga disebut sebagai sesuatu yang baru, dalam arti tidak mengikuti irodatnya. Raga seharusnya tunduk kepada jiwa yang dinaungi roh ilahi, karena raga hanyalah sebagai tempat wadah bagi keberadaan roh itu. Jangan terjebak hanya menghiasi wadahnya, namun seharusnya yang mendapat prioritas untuk dipenuhi perhiasan dan dicukupi kebutuhannya adalah isi dari wadah. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya yang sukma? Kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membumbunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai ke lapisan 7. Tiada ditemukan wujud yang mulia. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana-sana hanya di sini adanya. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada di dalamku adalah hampa yang sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad,
yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia. Tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya atau aslinya. Karena semuanya barang baru, bukan asli. Maka saya ini zat yang sejiwa, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat jalal dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintahkan untuk sholat kepada siapapun. Adapun orang sholat, itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan. Tidak dapat dipercaya dan diturut, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur. Jika diturut, tidak jadi, dan selalu mengajak mencuri. Menurut Syekh Siti Jenar, Allah bukanlah sesuatu yang asing bagi diri manusia. Allah juga bukan yang goib dari manusia. Walaupun ia menyandang asma al-goib, namun itu hanya dari sudut materi atau raga manusia. Secara rohiyah, Allah adalah kedirian manusia itu. Dalam diri manusia terdapat roh al-idafi yang membimbing manusia untuk mengenal dan menghampirinya. Sebagai sarananya, dalam otak kecil manusia, Allah menaruh God spot atau titik Tuhan sebagai filter bagi kerja otak, agar tidak terjebak hanya berpikir materialistik dan matematis. Inilah titik spiritual yang akan menghubungkan jiwa dan raga melalui roh al-idafi. Dari sistem kerja itulah kemudian terjalin kemanunggalan abadi. Maka kalau ada anggapan bahwa Allah itu gaib bagi manusia, sesuatu yang jauh dari manusia, pandangan itu keliru dan sesat. Jadi sekali lagi, keadaan dan kesadaran sudah tidak ada lagi tingkatan. Jika masih ada terdapat tingkatan, maka sebaiknya disempurnakan lagi. Karena tingkatan itu telah dilebur menjadi satu dengan namanya keyakinan. Sehingga tidak ada perbedaan atau tingkatan. Semuanya berpulang kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Apa kata alam ini? Adalah juga kehendaknya yang merupakan wujud ada dalam kehidupan manusia beserta makhluk lainnya. Allahu Akbar. Dalam serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 6, Pangkur 20 hingga 21, disebutkan, syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini, saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya, apabila saya sudah lepas dari alam saya kematian ini, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu. Dalam perspektif kemanunggalan, dunia adalah alam kematian yang sesungguhnya. Dikarenakan roh ilahinya terpenjara dalam badan wadahnya. Dengan badan wadah yang berhias nafsu, itulah terjadi dosa manusia. Sehingga keberadaan manusia di dunia penuh dengan api neraka. Ini sangat berbeda kondisinya dengan alam setelah manusia memasuki pintu kematian. Manusia akan manunggal di alam kehidupan sejati setelah mengalami mati. Di sanalah ditemukan kesejatian diri yang tidak parsial, dirinya yang utuh, sempurna, dengan segala kehidupan yang juga sempurna. Dalam serat Syekh Siti Jenar, Kisah Sra Pupuh 8, Dangdanggula 14 hingga 16 juga disebutkan, menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dalam alam kematian, orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang tak kenal ajal, akan langgeng hidup saya. Tidak perlu ini, itu. Akan tetapi, bila saya disuruh milih hidup atau mati, saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Tidak usah wali sanga yang memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Mau hidup saja minta tolong pada sesamanya. Nah, marilah kamu saksikan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Karena kematian hanya sebagai pintu bagi kesempurnaan hidup yang sesungguhnya, maka sebenarnya kematian juga menjadikan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai pribadi. Oleh karena itu,
Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang bisa dipilih orang lain. Kematian adalah hal yang muncul dengan kehendak pribadi, menyertai keinginan pribadi yang sudah berada dalam kondisi mandunggal. Oleh karena itu, dalam sistem teologi Syekh Siti Jenar, sebenarnya tidak ada istilah dimatikan atau dipulangkan, baik oleh Allah atau oleh siapapun. Karena dalam hal mati ini, sebenarnya tidak ada unsur tekan-menekan atau paksaan. Pintu kematian adalah sesuatu hal yang harus dijalani secara sukarela, ikhlas, dan harus diselami pengetahuannya, agar ia mengetahui kapan saatnya ia menghendaki kematiannya itu. Barulah jika seseorang memang tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah mau mempelajari ilmu kematian, tanpa tahu arahnya kemana, dan tidak mengerti apa yang sedang dialaminya. Dilengkapi oleh Babat Jaka Tingkir, Babat Panjang halaman 74, yang menyebutkan betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat olehlah dia. Manusia sejati-jatinya yang sudah meraih puncak ilmu, tiada dia mati hidup selamanya. Menyebutkan mati syirik, lantaran tak tersentuh lahat. Hanya beralih tempatlah dia dengan memboyong keratonnya. Kenikmatan mati tak dapat dihitung. Tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patinya. Justru bagi ilmu orang remeh. Ya, menurut penuturan Babat Jaka Tingkir, ungkapan mistik itu keluar dari ucapan darah Syekh Siti Jenar setelah dipenggal kepalanya oleh Dewan Wali Sanga. Darah yang menyembur, jatuh ke tanah, melukis kaligrafi La ilaha illallah, dan mengeluarkan ucapan-ucapan mistik tersebut. Para wali dan masyarakat yang menyaksikannya terkejut campur bingung. Setelah beberapa saat, dari lisan kepala yang sudah dipenggal, keluar ucapan yang memerintahkan agar darah kembali ke jasadnya. Demikian pula kepala menyatu dengan tubuh. Jelas bahwa kematian fisik tidak mampu menyentuh Syekh Siti Jenar. Mati ada dalam hidup. Hidup ada dalam mati. Hidup selamanya tidak mati. Kembali ke tujuan, langgeng selamanya. Setelah berpamitan dan mengucapkan salam kepada semua yang menyaksikan, Syekh Siti Jenar dengan diliputi oleh semerbak bau harum, terbungkus cahaya gemerlapan yang menyorot ke atas, kemudian lenyap terserap ke dalam al-gaib. Dia yang sudah dimuliakan, iringan cahaya bersinar cemerlang, berkilau gemilang, berkobar menyala, menyuramkan sinar sang mentari, menyilaukan pandang semua orang yang menyaksikan. Adapun pelaksanaan hukuman atas dirinya oleh Syekh Siti Jenar sengaja dibiarkan terlaksana untuk memenuhi hukum duniawi sekaligus sebagai monumen kebenaran ajarannya. Tanpa bukti yang dinampakkan secara zohir, maka kebenaran ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak akan pernah terwujud. Karena pembuktian itu, sebagaimana sudah terjadi pada Mansur Al-Halaj, Al-Syuhrawardi, dan Ainul Qudat Al-Hamdani sebagai pendahulunya, memang menurut jasad sang guru sebagai martir atau syahid bagi kesufiannya, dengan kemartirannya dan kesediaannya sebagai syuhada bagi sufisme. Di tanah Jawa itulah ia disebut sebagai Syekh Jati Murni, guru pemilik inti kesejatian atau pusar ilmu kasampurnaan.